salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1A8 oleh Resnaini SPD. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa guru adalah teacher center, di mana salah satu metode pembelajaran yang Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Di sini sebagai guru, saya masih kurang dalam memahami karakteristik anak tersebut. Tiga, motivasi belajar siswa rendah. Jadi, motivasi belajar siswa yang banyak anak yang tidak Kita tuntas belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Jadi saya menganggap bahwa anak itu harus mencapai ketuntasan di dalam belajar. Atau berikut adalah gambaran suasana kelas sebelum saya melakukan praktik bayi atau sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya berikan kepada anak ternyata masih salah. Selama ini saya menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar atau teacher center. Nah, sekarang saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dua, pembelajaran berpusat pada anak, jadi student center. Anak-anak yang diberikan kebebasan di dalam belajar. Tiga, mengetahui dan menghargai karakteristik belajar anak ke arah perilaku. Jadi selama ini saya masih kurang untuk mengetahui karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut.
4. Mengadakan pembelajaran lebih menarik agar siswa termotivasi dan bersemangat di dalam belajar. Jadi sebagai guru kita harus pintar-pintar dalam media, metode di dalam pembelajaran. 5. Anak-anak diberikan kesempatan dan kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kemerdekaan, kenyamanan di dalam belajar. Anak bisa berkreasi dan berekspresi. 6. Menciptakan kelas menjadi lebih nyaman. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan pembelajaran yang sesuai dengan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. 4. Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan untuk menuntut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengintegrasikan permainan di dalam belajar. Berikut adalah dokumentasi kegiatan praktik baik yang saya lakukan. Kesimpulan yang saya ambil dari modul 1.1 ini adalah 1. Dasar-dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan di dalam belajar. 2. Pendidikan bukan hanya sekedar akademi, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba